Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Dandi dalam acara Breaking News seputar berita modern, aktual, padat, dan terpercaya. Baik, mari kita simak berita yang pertama. Berita yang pertama datangnya dari SMK Negeri 1 Ragung yang terletak di Kabupaten Kuningan, bagian timur. Sekolah tersebut sedang melaksanakan sidang praktik kerja lapangan yang sering disebut PKL, khususnya di jurusan teknik logistik. Baik, kita sudah terhubung dengan rekan saya yaitu Faisal Ripai di lapangan. Kepada Saudara Faisal, silakan berikan informasi yang Anda dapatkan. SMK Negeri 1 Ragung merupakan salah satu sekolah kejuruan yang berada di daerah Luragung Landeh, Kabupaten Kuningan, tepatnya di Kota Kuningan bagian timur. Sekolah SMK Negeri 1 Ragung ini didirikan pada tahun 2007 dan sekarang sudah mempunyai 6 jurusan. Jurusan tersebut diantaranya yaitu Teknik Kendaraan Ringan Otomotif, Teknik Bisnis Sepeda Motor, Multimedia, Desain Permodelan Informasi dan Bangunan, Bisnis Daring dan Pemasaran, dan Teknik Logistik. Banyak siswa-siswi yang masuk ke sekolah ini dengan tujuan yang sama, yaitu ingin bekerja karena banyak lulusan dari SMK Negeri 1 Ragung yang sukses di dunia usaha dan dunia industri. Terima kasih Saudara Dandi yang di studio. Baik, sekarang saya sedang berada di SMK Negeri 1 Ragung dan sekarang saya sedang meliput tentang jalannya sidang PKL di SMK 1 Ragung jurusan Teknik Logistik, di mana jurusan ini adalah jurusan baru yang baru saja meluluskan satu angkatan. Oke, langsung saja kita melihat bagaimana proses jalannya sidang PKL tersebut. SMK Negeri 1 Ragung mempunyai beberapa program dan salah satunya program di sekolah ini adalah praktik kerja lapangan yang dilaksanakan oleh kelas 11. Pada semester 1, program ini dilaksanakan oleh 3 jurusan, yaitu Teknik Kendaraan Ringan Otomotif, Teknik Bisnis Sepeda Motor, dan Teknik Logistik. Ketika sudah melaksanakan program PKL ini, siswa-siswi akan melaksanakan sidang PKL, di mana pada sidang ini merupakan pertanggungjawaban selama melaksanakan praktik kerja lapangan 3 bulan penuh, dan siswa juga dituntut untuk mengikutinya. Baik, sekarang saya sudah bersama dengan salah satu peserta sidang PKL ini dan saya sekarang akan mewawancarainya. Namanya siapa? Nama saya Ahmad Suhendri. PKL di mana dan berapa lama? Saya kebetulan melaksanakan PKL di PT Prima Komponen Indonesia yang beralamatkan di Tangerang. Saya melaksanakan PKL selama 4 bulan. Terus di mana dalam sidang ini apa yang dipersiapkan? Pertama yang pasti saya menyiapkan dokumen-dokumen yang sudah ditentukan oleh pihak sekolah seperti jurnal-jurnal. Yang kedua, saya mempersiapkan mental untuk melaksanakan nanti sidang. Menurut Anda, apa hal yang ditakuti dan dinantikan saat proses sidang? Yang saya takuti, pertama mungkin saya takut apabila saya nanti salah dalam menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh penyidang. Dan yang saya nanti, yang pasti hasil dari sidang saya nanti. Motivasi Anda untuk yang lainnya tentang PKL dan sidang ini bagaimana? Motivasi saya buat rekan-rekan PKL yang lain tetap semangat dan jaga nama baik sekolah. Itu saja. Terima kasih untuk Saudara Ahmad yang sudah bersedia untuk saya wawancara. Sama-sama. Baik pemirsa, kali ini saya sedang bersama dengan salah satu guru penguji sidang PKL Teknik Logistik dan saya akan mengulik beberapa informasi tentang proses jalannya sidang PKL. Baik Pak Indra, bagaimana sidang PKL ini? Sidang PKL di Teknik Logistik itu diselenggarakan selama 3 hari, hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Untuk prosesnya itu sendiri, jadi kita memanggil siswa dengan
persyaratan tentunya. Pertama, jurnalnya sudah dikumpulkan, terus kedua mengikuti PKL, seragamnya harus sudah ditentukan, terus sudah melunasi pembayaran. Kita panggil, setelah kita panggil di sini kita kasih pertanyaan-pertanyaan yang mengenai dia melakukan PKL di sana atas apa dasarnya, pada jurnal. Jadi kita tanya sesuai jurnalnya, di jurnalnya apa aja yang dia tulis, kita tanya apakah dia bisa menjelaskan atau tidak. Itu prosesnya seperti itu, dan dalam waktu ya kurang lebih sekitar 1 jam. Terus tujuan dari sidang PKL ini untuk apa? Tujuan dari sidang PKL ini sendiri yang pertama itu jadi mendewasakan anak. Jadi anak itu apakah setelah bekerja, setelah kita kirim keluar untuk praktek kerja, apakah mental anak itu udah terbentuk? Itu satu, itu untuk menguatkan mental. Karena kan lulusan SMK itu untuk bekerja ya. Jadi selama di dunia kerja itu beda sama dunia sekolah. Jadi kita cek apakah mental anak itu ini kuat enggak? Itu satu. Yang kedua, apakah anak ini mengenal industrinya, mengenal pekerjaannya nanti di luar, mengenal apakah dia bisa untuk bersaing di dunia kerja nantinya. Ini tujuannya seperti itu. Dan tujuan sidang ini sendiri ini yang nanti disidangkan pas kenaikan, salah satu syarat untuk kenaikan kelas 3. Seberapa penting sidang PKL ini bagi siswa-siswi yang sudah melaksanakan kegiatan PKL, khususnya jurusan teknik logistik? Seperti yang tadi Bapak bilang, sangat penting. Kegiatan sidang PKL ini sangat penting. Pertama untuk menilai kinerja anak di praktek kerja lapangan. Yang kedua, apakah anak ini benar kerja atau benar PKL itu selama 3 bulan. Terus yang ketiga, apakah jadi kalau emang yang penting, ini sangat penting karena ini berkaitan dengan salah satu syarat kenaikan kelas, bahkan syarat untuk kelulusan nanti setelah kelas 3. Selama anak tidak ikut PKL untuk di SMK, itu kelas 3 nanti kalau lulusnya akan ditangguhkan kalau tidak mengikuti PKL. Apa motivasi Bapak yang Bapak berikan kepada murid yang sudah melaksanakan kegiatan PKL ini? Motivasi Bapak, berarti motivasi saya ya, motivasi saya untuk anak ya. Saya kira kita memberikan motivasi anak untuk mengenal dunia kerja, bagaimana nanti setelah keluar sekolah. Nah, kita kasih motivasi supaya dia siap mengikuti dunia industri. Jadi anak itu kan kalau di sekolah manja ya, anak cuma pulang sekolah, rumah, berangkat sekolah, pulang rumah. Nah kalau di dunia kerja, anak itu kan dilatih mentalnya agar supaya dia disiplin, biar dia bisa menghargai waktu. Kita dorong, kita kasih motivasi. Nah itulah dunia kerja itu seperti itu. Nanti yang kalian akan tempuh itu setelah lulus itu seperti itu. Jadi kalian harus siap. Dan karena kegiatan PKL di kelas 2, nanti kelas 3 kita kasih lagi motivasi untuk supaya bisa nanti mereka terjun di dunia kerja atau dunia industri. Ya Pak, terima kasih sudah bersedia untuk diwawancara oleh saya. Sama-sama. Terima kasih Pak. Ya. Proses jalannya sidang praktik kerja lapangan di SMK Negeri 1 Ragung Kabupaten Kuningan berjalan dengan sangat lancar tanpa ada halangan sedikit pun. Para siswa dan siswi SMK Negeri 1 Ragung, khususnya jurusan teknik logistik, mengikuti pelaksanaan sidang praktik kerja lapangan ini secara antusias dan mengharapkan nilai yang begitu sempurna, agar kelak nanti di saat akhir semester mereka mendapat nilai yang sangat memuaskan. Setelah saya mengulik beberapa informasi dari narasumber tentang proses jalannya sidang PKL ini, saya jadi lebih tahu tentang proses jalannya sidang PKL ini. Baik, sekian laporan dari saya selaku reporter, dan
kameramen yang bertugas, dan saya kembalikan ke studio. Jawa Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki banyak wisata di berbagai titik dan daerahnya. Salah satunya adalah Kabupaten Kuningan. Menurut data dari Gubernur Jawa Barat yaitu Ridwan Kamil menyatakan bahwa Kabupaten Kuningan merupakan daerah penghasil ekonomi terbesar di sektor pariwisata yang ada di Provinsi Jawa Barat. Salah satu wisata yang banyak diminati oleh pengunjung adalah wisata alam Curug Cigalaga yang terletak di Desa Sukarapi, Kecamatan Ciberem, Kabupaten Kuningan. Baik pemirsa, Anda akan diajak untuk mengekspor wisata ke Curug Cigalaga bersama reporter yang bertugas. Ini dia liputan selengkapnya. What time is it where you are? I miss you more than anything. Back at home you feel so far. Waiting for the phone to ring. It's getting lonely living upside down. I don't even wanna be in this town. Trying to figure out the time so it's making me crazy. You say good morning when it's midnight. Going out of my head alone in this bed. I wake up. Baik pemirsa, sekarang saya sedang berada di salah satu desa, yaitu Desa Sukarapi, Kecamatan Ciberem, Kabupaten Kuningan. Baik pemirsa, saya di sini akan mengekspor salah satu wisata, yaitu wisata alam Curug Cigalaga. Baik, ikuti perjalanan saya menuju Curug Cigalaga. Jet lag. Baik pemirsa, sekarang saya sudah berada di tengah perjalanan. Ini adalah salah satu bendungan yang ada di daerah Sukarapi. Ini juga salah satu tempat wisata yang biasa dikunjungi oleh para wisatawan. Ini adalah setengah perjalanan menuju Curug Cigalaga. Mari kita lanjutkan perjalanan. Oke, saya sekarang sedang berada di lokasi tujuan, tapi sangat disayangkan kondisi Curug Cigalaga saat ini mengalami kekeringan. Ini diakibatkan karena kemarau yang berkepanjangan dan sumber air dari pegunungan yang sedikit. Tapi setidaknya kita bisa menikmati keindahan alam saat perjalanan ataupun di lokasi Curug Cigalaga. Sekian. Saya Sukma Jailani Nur Hidayat serta kameramen yang bertugas Curug Cigalaga, Ciberem, Kuningan,
melaporkan. I say we lose control. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita di Breaking News kali ini. Saksikan terus Breaking News untuk mendapatkan informasi aktual lainnya. Saya Dandi, mewakili kru yang bertugas, undur diri dan sampai jumpa. Salam generasi milenial. We were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, ada hati yang termanis dan penuh cinta. Tentu saja yang ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang. But baby, there you go again, making me love you. Yeah, I stopped using my head, let it all go. Got you stuck on my body like a tattoo. And now I'm feeling stupid, falling back to you. So I cross my heart and I hope to die, that I'll only stay with you one more night. Dapatkah aku memeluknya, menjadikan bintang di surga, memberikan warna yang bisa menjadikan indah. Aku tak mampu mengatakan, aku tak mampu untuk mengungkapkan, hingga sampai saat ini perasaan tak tertinggal. Kembali berputar arah, pulang padaku, kembalilah adaku yang bisa memelukmu. Apa yang kau cari, wanitaku, apa yang kau cari? Tempatmu di sini, pujaanku, tempatmu di sini. Ini takkan terobati, tetapi mati takkan mengobati. Ku menatap langit yang terang dan takkan menangisi malam. Untuk tetap berdiri, ku melawan hari. Ku akan berlatih, ku takkan mati. Bila rindu ini masih milikmu, ku hadirkan sebuah tanya untukmu. Harus berapa lama aku menunggumu, aku menunggumu. Menurut data dari Gubernur Jawa Barat yaitu Ridwan Kamil menyatakan bahwa Kabupaten Kuningan merupakan daerah penghasil ekonomi terbesar di sektor pariwisata yang ada di Provinsi Jawa Barat. Keren gini. Nah, sebenarnya. Oh Dan mungkin bila nanti kita akan bertemu lagi, satu pintaku jangan kau coba tanyakan kembali rasa yang ku tinggal mati.
first.